Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita semuanya senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita semua masih diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dalam rangka untuk menelusuri apa-apa yang sudah terjadi zaman dahulu, agar supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah semuanya. Seperti kita ketahui bahwasanya kehidupan Rasulullah adalah sesuatu yang mesti kita contoh, sesuatu yang menjadi syariat, menjadi tuntunan syariat agama kita. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk menjadi contoh bagi kita semuanya. Kita sudah mempelajarinya sampai pernikahan beliau dengan Ibunda Khadijah. Ketika Rasulullah memasuki usia-usia matang, usia mendekati 40 tahun, beliau tidak suka dengan kehidupan yang yang beliau hadapi di Mekah, karena di sana beliau mendapati banyak kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan hati nurani seorang manusia yang fitrah. Seorang manusia pada prinsipnya, ketika dia itu bersih hatinya, dia akan bisa menerima kebenaran, bisa menganggap yang benar adalah sebuah kebenaran, yang salah adalah sebuah kesalahan. Ini, ketika seorang itu hatinya masih bersih, dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Rasulullah kita tahu pada waktu beliau berumur masih dalam anak-anak, ya, jantung beliau, dada beliau dibelah dan jantung dicuci oleh malaikat Jibril, sehingga hatinya benar-benar putih bersih, fitrahnya benar-benar terjaga, sehingga dalam hatinya beliau tidak pernah mau menerima, ya, peribadatan orang-orang Quraisy. Bagaimana orang itu kok menyembah kepada patung? Ini tidak mungkin diterima. Walaupun di dalam beberapa aspek orang-orang kafir Quraisy itu juga mempunyai hal-hal yang baik. Misalnya mereka suka, ya, mereka sangat menghormati tamu, suka memuliakan tamu. Akan tetapi secara umumnya di dalam masalah peribadatan, di dalam masalah adat istiadat, banyak, ya, kebanyakan adalah hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara hati nurani sudah menolak
Dan ketika sudah memasuki usia dewasa menjelang 40 tahun ini semakin gencar lagi. Jemaah rahimakumullah, perlu kita fahami bersama bahwasanya di Jazirah Arab pada waktu itu ketika tahun-tahun Rasulullah mau diangkat itu sudah viral sebenarnya, cara bahasa sekarang. Sudah viral bahwasanya akan ada seorang nabi yang diutus oleh Allah. Kenapa bisa viral? Karena memang hal ini sudah diberitahukan oleh Allah di dalam kitab-kitab terdahulu, baik di dalam Taurat maupun Injil. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran, baik dalam surat As-Saff, ya Allah berfirman demikian, begitu juga dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat As-Saff Allah berfirman, Bait qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Jadi Nabi Isa ini diturunkan oleh Allah untuk membenarkan daripada kitab-kitab yang terdahulu, yaitu daripada kitab Taurat. Di samping itu Nabi Isa juga menjadi mubasyiran, ya, menjadi pemberi kabar gembira bi rasulin, dengan seorang rasul ya'ti min ba'di, yang datang sesudah Nabi Isa, yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ini nama yang sama, yang bermakna sama. Gitu. Atau di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang yang diberi kitab, ya, mereka mengenal Nabi, mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka sebenarnya sudah faham bahwasanya akan datang seorang nabi, akan datang seorang rasul yang bernama Muhammad, yang mempunyai ciri-ciri yang sudah digambarkan di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Makanya kata para ulama, di antara kenapa di Madinah kok ada orang Yahudi, ya, di Madinah itu dahulu ada 3 suku Yahudi, suku besar, dan mereka sudah membuat kelompok yang besar di Madinah. Ya karena memang orang-orang Yahudi tahu bahwasanya nanti di akhir zaman dia akan datang, akan diutus oleh Allah seorang nabi, ya, yang ditutupi oleh Allah. Hanya saja orang Yahudi ini menganggap bahwasanya nabi tersebut berasal dari keturunan mereka, yaitu keturunan Israel, ya. Akan tetapi pada kenyataannya nabi terakhir yang diutus oleh Allah adalah dari keturunan Nabi Ismail. Itu. Begitu juga dalam surat yang lain Allah berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min indillah." Maka setelah datang kepada mereka sebuah kitab dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, dan membenarkan apa-apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan sebelumnya mereka memohon kepada Allah untuk diberikan kemenangan daripada orang-orang yang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, ya, ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenal, apa yang mereka ketahui, mereka kafir kepadanya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir. Pada prinsipnya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasrani yang mereka adalah benar-benar mempelajari agamanya, mereka tahu bahwasanya akan ada seorang nabi yang akan membenarkan, atau bahkan orang Yahudi menganggap bahwasanya orang-orang Yahudi di Madinah itu mereka kan selama ini sebelum datangnya Islam mereka kalah dengan suku kafir pada waktu itu. Yang mereka mengatakan kepada orang-orang Madinah, nanti akan diutus seorang nabi dan kami akan mengalahkan kalian, kepada suku di Madinah yaitu suku Aus dan Khazraj. Seperti digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala di dalam surat Al-Baqarah ini, ya.
Dahulu mereka mengatakan kepada orang-orang Madinah, ya sekarang kami kalah, akan tapi nanti Allah akan mengutus seorang nabi. Ketika nabi tersebut diutus, kami akan mengalahkan kalian. Itu perkataan orang-orang Yahudi. Itu. Akan tetapi mereka mempunyai asumsi, mempunyai pemikiran bahwa nabi tersebut adalah dari kalangan orang Yahudi, sebagaimana zaman dahulu, ya. Karena memang banyak nabi-nabi yang diceritakan oleh Allah kebanyakan berasal dari Bani Israel, keturunan Nabi Israel. Itu. Dari Nabi Yakub terus Nabi Israel. Ya. Jemaah rahimakumullah, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, memproklamirkan dirinya sebagai nabi, maka sebenarnya ya orang-orang Mekah, orang-orang Jazirah Arab pada waktu itu banyak mereka yang sudah menanti-nanti sebenarnya, ya, terutama orang-orang yang mereka biasanya serius dengan agamanya. Ya, di dalam sebuah masyarakat, ya, apapun agamanya itu, ada di antara mereka sebagian orang yang serius di dalam beragama, ya, tidak setengah-setengah. Ada di antara mereka yang benar-benar memperhatikan apa yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, makanya di dalam ayat yang lain Allah berfirman, alladzina utul kitaba wa atainahum haqqa tilawatih, ya. Mereka membaca Alkitab dengan yang sebenar-benar bacaan. Artinya apa? Di antara orang-orang beragama ada sebagian mereka yang berusaha untuk mengetahui dengan benar apa-apa yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara orang-orang kafir Quraisy juga ada orang-orang yang mereka masih menganut agama yang sahih, agama yang benar yang diturunkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu. Di antara mereka orang-orang Arab juga ada mereka yang menganut agama Nasrani, akan tapi Nasrani yang masih hanif, yang masih lurus, yang mempunyai akidah yang benar. Ya. Sementara Nasrani yang belakangan mereka sudah menuhankan Nabi Isa. Akan tapi sebelumnya banyak di antara mereka yang ada beberapa di antara mereka yang mereka menganut agama Nasrani, akan tetapi agama Nasrani yang masih benar. Gitu. Dan mereka juga mengetahui bahwasanya akan lahir, ada seorang nabi yang berasal dari Jazirah Arab. Gitu. Dengan ciri-ciri yang sudah barang tentu sudah disebutkan oleh Allah di dalam kitab mereka, yaitu kitab Injil. Ya, mereka orang-orang ahlul kitab ini benar-benar mengetahui seperti mengenal anak-anak mereka. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah bahkan menggambarkan seperti itu. Ya, orang ahlul kitab ini mereka mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hafal dengan ciri bentuk fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, panjenengan kalau yang sudah punya anak sudah barang tentu bisa menggambarkan bagaimana yang dimiliki oleh anak-anak kita, ya. Termasuk diantaranya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkirim surat kepada Raja Romawi yang pada saat itu adalah di bawah pimpinan Heraklius, ya. Beliau Heraklius adalah seorang yang mempunyai atau beragama Nasrani. Dan beliau juga termasuk seorang yang berilmu. Artinya apa? Sebenarnya mereka juga orang-orang Romawi ini, yaitu khususnya Heraklius, mengetahui bahwasanya akan ada seorang nabi yang berasal dari Jazirah Arab.
Hanya memang di dalam kitab mereka masih samar-samar. Samar-samar artinya dari keturunan siapa itu belum dijelaskan oleh Allah secara rinci. Hanya saja tentang ciri-ciri fisiknya, di mana mau dibangkitkan, kapan mau dibangkitkan, itu di Injil mereka sudah tertulis. Ya. Makanya ketika Abu Sufyan berada di Romawi menghadap Heraklius, beliau ini ditanya oleh Heraklius tentang ciri-ciri orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, ketika jawabannya semuanya benar, maka sebenarnya Heraklius ini sudah mengakui bahwasanya seperti itu. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Akan tetapi beliau tidak mau mengimani, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Panjenengan bisa menyimaknya di layar. Pada waktu itu Heraklius mengumpul seluruh rakyatnya, seluruh pintu istana ditutup dan berkata, "Wahai rakyatku, telah muncul seorang nabi dari kalangan Arab. Berbaiatlah kalian kepadanya, niscaya kalian akan beruntung." Ini Raja Heraklius. Orang-orang Romawi pada waktu itu kebanyakan adalah orang-orang Nasrani. Lalu Raja Heraklius mengucapkan demikian, "Hai rakyatku, berkumpul, karena hari ini sudah muncul seorang nabi dari Jazirah Arab." Maka Raja Heraklius memerintahkan rakyatnya untuk berbaiat kepada nabi tersebut. Otomatis orang-orang Romawi pada saat itu menjadi gempar, bagaimana ini? Sementara mereka semuanya adalah penganut agama Nasrani. Akan tetapi hal tersebut ternyata sebuah akal daripada Heraklius untuk menguji rakyatnya, menguji rakyatnya. Seperti disebutkan di akhir berita tersebut, Heraklius berkata, "Tenanglah rakyatku, aku hanya menguji iman kalian. Ternyata iman kalian telah kuat." Padahal Nabi SAW sudah mengirim kepada Heraklius surat yang berisi, ini suratnya diabadikan oleh Imam Bukhari. "Masuk Islamlah, maka engkau akan selamat. Kalau kalian mengingkari ajaranku, maka kau akan mendapatkan dosanya para pengikutmu." Nih, bahwasanya seorang yang mendapatkan jabatan memang akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda ketika dia mencontohkan sebuah kebaikan, dan dia akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda juga kalau dia mencontohkan keburukan. Dan di sini Heraklius, yang dicontohkannya adalah keburukan, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Heraklius misalnya, dia menerima dakwah Rasulullah, otomatis dia akan mendapatkan pahalanya sendiri sekaligus pahala rakyat-rakyat dia yang mengikuti pemahaman Heraklius ini. Nih, seorang pemimpin ini beresiko seperti itu. Apabila dia membuat sebuah contoh yang baik, otomatis dia akan mendapatkan aliran pahala daripada orang-orang yang mengikuti. Apabila pemimpin tersebut memberikan contoh yang buruk, maka akan mendapatkan aliran dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Dan kita semuanya adalah pemimpin, kita semua adalah pemimpin. Makanya kita juga akan mendapatkan konsekuensi seperti itu. Hanya besar kecilnya kita sendiri masing-masing. Panjenengan secara umum adalah pemimpin bagi keluarga panjenengan. Kalau dari keluarga panjenengan, anak-anak panjenengan itu mencontoh yang baik dari panjenengan, panjenengan akan mendapat pahala. Tapi kalau anak-anak panjenengan mencontoh yang buruk kok dari panjenengan, itu berarti panjenengan akan mendapatkan transferan dosa. Ini penting untuk kita pahami bersama. Kita lanjut. Proses turunnya wahyu yang pertama kali.
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang saya sebutkan, saya sampaikan di awal, ketika memasuki usia kedewasaan, beliau karena fitrah hatinya yang baik, ya, fitrah hatinya yang lurus, sehingga merasa sangat tidak nyaman dengan kehidupan di lingkungan Mekah. Banyaknya kemaksiatan, banyaknya hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani, ya, belum lagi kezaliman-kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga beliau dijadikan oleh Allah suka untuk berkhalwat. Ya, berkhalwat artinya menyepi di sebuah gua. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, beliau menceritakan kepada kita semuanya ini salah satu hikmah kenapa Aisyah menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah ini salah seorang istri yang ditunjuk langsung oleh Allah, ya, oleh Allah untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmahnya adalah beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, awwalu ma yudti'u bihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Ya, awal wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berasal dari mimpi yang salih fi naum, dalam tidur Rasulullah. Fakana la yarau ru'ya illa ja'at misla falakis subuh. Kata Ibunda Aisyah, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melihat mimpinya kecuali dia seolah melihat subuh yang terang benderang. Artinya Rasulullah ketika bermimpi itu mimpinya benar-benar nyata. Dia bisa menceritakan dari A sampai Z, tidak seperti mimpi kita, ya. Kadang-kadang mimpi kita gaduran, ya. Ya, misalkan sekarang lagi mimpi di Indonesia, tahu-taunya sebentar sudah pindah ke Arab misalnya. Itu seperti itu. Itu mimpinya orang-orang biasa. Akan tapi mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mimpinya orang-orang salih, ya, itu berbeda dengan mimpi kita. Jadi wahyu yang pertama kali turun sebagai persiapan, Allah akan memberikan sebuah amanah kerasulan. Itu melalui mimpi yang pertama. Mimpi yang terus menerus, yang mimpi yang mimpi yang terkait dengan Allah Tabaraka wa Taala, terkait dengan penciptaan umat manusia dan lain-lain semuanya. Dan itu semuanya sangat-sangat jelas di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Dan di antara mimpi-mimpi tersebut adalah menjadikan Rasulullah menyukai untuk menyendiri atau berkhalwat di sebuah gua, ya, gua Hira yang namanya. Itu. Di menjelang umur 40 tahun Rasulullah seperti itu. Di antara tanda-tanda akan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diutus menjadi nabi, ya, Allah itu memberikan pengajaran secara berproses bertahap agar supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kaget. Di antaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar batu memberi salam kepada beliau. Batu memberi salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan ngandel nama batan? Ngandel nama batan? Ya, kalau tidak ngandel berarti tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya. Kalau kita tidak mempercayainya, maka berarti kita menganggap Rasulullah Nabi Muhammad seorang pendusta. Ini yang bersabda adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita wajib untuk percaya. Itu. Kalau kita
mengedepankan logika kita, ya lah masa waktu saya ngomong begitu Bok. Nggih. Akan tapi karena ini Rasulullah yang berbicara, maka kita harus meyakininya. Ya. Dari Jabir bin Samrah, ya dari Jabir bin Samrah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu khajaran bi Makkah. Sesungguhnya aku mengetahui ada sebuah batu di Mekah. Kana yusallimu alayya. Dia memberi salam kepadaku. Ya, qabla an ub'asa inni la a'rifuhu al-an. Ya. Bahwasanya Rasulullah mengetahui ada sebuah batu di Mekah yang memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi seorang nabi. Ya, kalau ditunjukkan sekarang ini misalnya, waktu itu pada saat Nabi mengucapkan hal ini, itu Rasulullah bisa menunjukkan batu mana yang memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai masa-masa awal Rasulullah akan mendapatkan banyak sekali keajaiban-keajaiban dalam kehidupannya. Rasulullah akan banyak sekali mendapatkan yang menurut kalau dipikir secara otak manusia yang biasa seperti kita, kadang-kadang mungkin bisa dikatakan kita menjadi orang yang gila, itu, atau di luar kesadaran. Makanya ini sebagai muqaddimah, ya, sebelum Nabi benar-benar mendapatkan wahyu, Allah sudah memberikan segala macam hal yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sadar bahwa dia adalah seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berserta seluruh konsekuensinya. Itu seperti itu. Yang kedua, kita sudah bahas dibelahnya dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil. Kita sudah membahas terkait cerita ini. Ya, hal-hal ini yang membuat Nabi secara mental sudah siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Ya, sebelum Allah memberikan wahyu yang pertama kali, Allah sudah memberikan prolog, memberikan perkenalan Nabi dengan malaikat Jibril, dengan hal-hal yang sedikit gaib, dengan hal-hal yang sesuatu yang menurut akal itu tidak masuk akal dan sebagainya. Masuk diantaranya adalah mimpi-mimpi yang salih, mimpi seorang Nabi, menjadikan beliau biasa berkhalwat. Ya, Aisyah menuturkan lanjutannya. Kemudian Nabi dijadikan Allah untuk menyukai berkhalwat. Ya, berkhalwat artinya menyendiri di gua. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Gua Hira dan beribadah di sana beberapa malam sebelum ia kembali ke istrinya. Ya, Rasulullah di awal-awal ketika mendekati, ya, sekitar, kata para ulama, sekitar jarak 6 bulan. 6 bulan sebelum turun wahyu yang pertama, beliau sering sekali berkhalwat, sering sekali menyendiri di Gua Hira, membawa bekal, ya, yang dipersiapkan oleh Khadijah. Beliau berada di Gua Hira, ya. Bagaimana bentuknya beliau berkhalwatnya masih diperselisihkan para ulama. Ya, yang jelas beliau belum menerima perintah salat, belum menerima perintah-perintah yang lain. Ya, yang paling mendekati kebenaran barangkali adalah pendapat para ulama yang mengatakan ketika beliau berada di Gua Hira, beliau hanya memikirkan, ya, berusaha untuk kayak kalau kita mungkin kalau kita sudah punya syariatnya, yaitu iktikaf, ya, kita duduk memikirkan apa-apa yang sudah diciptakan oleh Allah, memikirkan segala macam tentang hakikat kehidupan ini, pemikiran yang baik dan yang buruk dan sebagainya. Itu secara umum adalah khalwat beliau adalah seperti itu. Beliau memikirkan
bagaimana orang-orang Arab ini yang mereka mempunyai pergaulan yang buruk, bagaimana orang Arab bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Mereka menyembah berhala, menyembah memelihara jimat dan sebagainya. Ini semuanya yang dipikirkan Rasulullah ketika berkhalwat sambil memohon kepada Allah agar diberi petunjuk. Ini pada prinsipnya adalah seperti itu. Beribadahnya Rasulullah ketika berada di Gua Hiro. Sedangkan teknisnya beliau beberapa kali datang ke Gua Hiro. Ya, membawa bekal untuk beberapa hari, lalu ketika bekalnya habis beliau pulang untuk kembali kepada istrinya Khadijah, lalu berangkat lagi. Demikian seterusnya sampai turun ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Tabarok wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Jemaah rahimakumullah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat di Gua Hiro itu bukan sebuah usaha untuk menjadi seorang nabi. Ya, ini perlu kita pahami bahwasanya kenabian, kerasulan itu adalah pilihan Allah. Allah lah yang memilih hamba-hambanya, di antara hamba-hambanya siapa yang mau dijadikan malaikat, dijadikan utusan oleh Allah Tabarok wa Ta'ala dari kalangan para malaikat atau jin atau manusia. Jadi jabatan atau status kenabian ataupun kerasulan itu tidak bisa diraih, karena ini ada sebagian manusia yang menganggap bahwasanya kenabian itu bisa diperoleh, yaitu dengan cara seperti Rasulullah panjenengan maring gua berkhalwat di situ selama 40 hari, 40 malam Ramadan. Mengko menjadi seorang apa? Itu seperti itu, ya. Itu semuanya tidak seperti itu. Nabi berkhalwat itu karena ada dorongan, dibimbing oleh Allah Tabarok wa Ta'ala. Ya, semua nabi itu semuanya tidak ada yang bercita-cita jadi nabi, tidak ada. Semuanya langsung dipilih oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikah rasulan wa minan nas. Innallaha samiun basir. Allah lah yang memilih. Allah yang sudah mempersiapkan. Jadi tidak bisa diusahakan seorang menjadi nabi itu. Kalau ada orang mengatakan kalian harus begini agar menjadi orang yang seperti ini, itu semuanya adalah tipuan daripada syaitan itu. Karena memang tidak semuanya melalui proses yang sama, ya. Tidak semua nabi itu ketika diangkat menjadi nabi berproses seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak seperti itu, ya. Misalnya para nabi dari Bani Israel kebanyakan mereka terlahir sudah ditentukan oleh Allah menjadi seorang nabi. Itu. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki caranya sendiri sebelum beliau benar-benar diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Kita masih mengikuti apa yang dituturkan oleh Aisyah, ibunda kita. Ketika sudah berlangsung masa Nabi berkhalwat di Gua Hiro selama kurang lebih 6 bulan, ya. Lalu pada suatu malam, ya, faja'ahul malak fihi, ya. Lalu malaikat Jibril mendatangi beliau. Kita sampai panjang ini hadisnya. Kita baca terjemahnya saja biar cepat. Maka malaikat Jibril mendatangi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro. Lalu dia berkata, bacalah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya sungguh tidak bisa membaca. Ana bikoriyin, ma ana bikoriyin, ya.
Kenapa Rasulullah tidak mengatakan dengan bahasa yang lebih singkat atau yang lebih luwes ya, dengan kalimat misalnya saya tidak bisa membaca ya. Akan tapi beliau menggunakan ma'ana biqoriyin, kata Rasulullah, kata para ulama adalah untuk menyatakan bahwasanya memang Rasulullah benar-benar tidak bisa membaca. Beliau adalah seorang yang buta huruf, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Betul-betul seperti itu. Kenapa juga demikian? Karena memang Allah menghendaki demikian agar tidak ada fitnah yang terjadi nanti di kemudian hari. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, saya sungguh tidak bisa membaca, maka malaikat Jibril itu memegang Rasulullah dan mendekapku sehingga aku merasa sangat kepayahan. Ya. Kenapa kok malaikat Jibril melakukan demikian? Ya. Menurut para ulama, agar supaya Rasulullah itu sadar bahwa ini kejadiannya adalah kejadian nyata, bukan di dalam mimpi. Dipegang benar-benar, dipeluk, didekap sampai Rasulullah merasa pega, cara wong Jawa nih. Sampai 3 kali hal tersebut dilakukan oleh Jibril. Ya, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu diulangi lagi, dipegang, dipeluk sampai Rasulullah merasa kepayahan. Dan hal itu berlangsung sampai 3 kali. Lalu dilanjutkan, turunlah surat dari surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat pertama yang turun, yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jemaah rahimakumullah, apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama kali? Ya. Bahwasanya Rasulullah ini sangat di dalam hatinya sangat merasa ketakutan, ya, sangat khawatir. Ya, begitu malaikat Jibril, padahal Rasulullah juga sudah mengharap-harapkan sebenarnya, ya, meminta petunjuk kepada Allah Tabaraka wa Taala akan kebenaran, ya, akan tetapi ketika kebenaran tersebut datang sebagai seorang manusia biasa, sudah barang tentu akan merasa sangat takut, ya. Sangat takut dengan keadaan tersebut. Karena bagaimanapun juga itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Ya, peristiwa yang luar biasa artinya peristiwa tersebut bisa saja membuat seorang itu tidak sadar atau hilang ingatannya, menganggap bahwasanya dirinya sudah tidak normal. Itu seperti itu. Dan Nabi Muhammad merasakan itu semuanya. Ini dilanjutkan oleh Ibunda Aisyah. Setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Kita baca bersama-sama. Lalu beliau kembali dalam keadaan bergetar. Tatkala ia bertemu dengan Khadijah, beliau berkata, selimutilah aku, sampai 2 kali. Ya, beliau gemetar, ya, dadanya bergemetar, hatinya bergoncang dan sebagainya. Ada perasaan campur aduk yang melanda Rasulullah ketika, ya, beliau bertemu dengan malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu. Lalu ia pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Beliau bersabda, oh ini bukan Aisyah nggih, salah nggih, tapi Khadijah. Aisyah wis lahir apa belum? Aisyah belum lahir. Pas kejadian ini Aisyah belum lahir, ya. Maka Khadijah, apa yang terjadi padaku? Lalu Nabi menceritakan kisahnya kepada Khadijah. Nabi berkata, saya khawatir keburukan akan menimpa diriku. Lalu, ya, itu yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan istrinya. Ketika pulang ke rumah, Nabi merasa sangat ketakutan dan mengadu kepada Khadijah ini.
ya, tentang peristiwa yang dia alami dan merasa ketakutan, dan Nabi pikirannya macam-macam ya. Sebagai manusia normal ketika mendapati sesuatu yang di luar kebiasaan, sudah barang tentu akan ada pemikiran yang bermacam-macam. Itu. Akan tetapi Khadijah sebagai seorang istri yang sangat baik ya di dalam mensupport suaminya, yaitu Muhammad SAW, dia memberi semangat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, sekali-kali tidak, bergembiralah demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Karena engkau senantiasa menyambung tali silaturahmi, senantiasa berkata jujur, senantiasa membantu orang yang tidak mampu, senantiasa memuliakan tamu, dan membantu orang yang terkena musibah. Ini Rasulullah memberikan penguat kepada Ibunda Khadijah memberikan penguat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tidak akan menghinakanmu. Bergembiralah, karena Allah tidak akan pernah menghina seseorang yang mempunyai sifat-sifat yang mulia seperti yang kau punya. Itu yang disampaikan oleh Khadijah. Di antaranya disebutkan ini, sifat-sifatnya Rasulullah. Dan Khadijah senantiasa berusaha untuk menenteramkan hati Rasulullah. Lalu Khadijah itu membawa Nabi kepada sepupu beliau, sepupu Khadijah yang bernama Waraqah bin Nawfal. Ini. Lalu menceritakan kejadian yang menimpa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya, di akhir cerita ya, kita mungkin akan bahas di kajian berikutnya ya. Saya ringkas saja. Ini di akhir pertemuan dengan Waraqah itu beliau mengatakan ya, ketika sudah terjadi dialog ya. Lalu beliau menceritakan kepada Waraqah apa yang terjadi. Lalu Waraqah itu mengatakan bahwasanya itu adalah namus ya, bahwa orang yang datang kepada Nabi SAW adalah malaikat Jibril ya, yang seperti yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Waraqah ini berkata, aduhai, seandainya tatkala itu aku masih sangat muda, aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Berarti ini di Injil mereka juga sudah disebutkan secara detail bahwasanya nanti ya Rasulullah ketika mensiarkan Islam akan diusir oleh orang Mekah. Itu. Waraqah sudah mengetahuinya. Orang-orang Nasrani secara umum sudah mengetahuinya. Itu. Lalu terjadi dialog ya. Nah, dari sinilah Rasulullah sudah sadar bahwa kedudukan dia adalah sudah menjadi seorang Rasul yang memegang sebuah beban yang sangat berat. Itu semuanya yang terjadi di awal-awal Rasulullah menerima wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk lebih terkait pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada proses turunnya wahyu yang pertama kali ini, kita insyaallah ya di kajiannya akan datang karena sudah hampir memasuki waktu maghrib. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.